Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ventira Febrianti. Saya dari 1 MRK 5 dengan NIM 22413237 akan menjelaskan mengenai beberapa fitur dalam annotation. Dalam toolbar annotation, terdapat beberapa icon yaitu text, dimension, linear, leader, dan tabel. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu text. Text mempunyai dua fitur yaitu multi-line text dan single-line text. Lalu apa sih perbedaannya? Multi-line text itu lebih seperti text box pada Microsoft Word, sedangkan single-line itu lebih tercecer. Jadi langsung saja kita coba. Yang pertama, klik single line text, lalu specify start point text, kita klik dan specify height, ini untuk tinggi teksnya, kita tulis 50, enter, lalu specify rotation angle of text ke kanan. Nah, setelah seperti ini, kita bisa menulis teks yang akan kita inginkan. Contohnya, ini adalah contoh dari single line text. Sedangkan untuk multi-line text itu seperti yang saya jelaskan tadi, multi-line text lebih seperti text box pada Microsoft Word. Langkahnya yaitu kita klik, lalu akan muncul kotak dan kita klik lagi. Nah, pada atasnya ini bisa diubah sesuai dengan kemauan yang kita inginkan. Kita bisa memanjang atau memendekkan, lalu bisa diatur untuk rata kanan, rata tengah, atau rata kiri. Lalu kita bisa mengubah font dan ukuran. Untuk mengubah font, tinggal kita blok, lalu kita pilih T di atas ini yang ada tulisan Arial, kita pilih jenis teks yang akan kita inginkan. Misalnya kita akan menggunakan MS Gothic. Nah, maka akan jadi seperti ini. Lalu bagaimana untuk mengakhirinya? Untuk mengakhirinya kita bisa menggunakan Close Text Editor. Setelah teks, selanjutnya adalah dimension. Dimension yaitu berfungsi untuk memberi ukuran pada objek gambar. Dimension terdiri dari beberapa jenis yaitu linear, align, angular, arcline, radius, dan diameter. Nah, yang pertama kita menggunakan linear. Linear ini digunakan untuk objek yang memiliki horizontal dan vertikal. Yang caranya tinggal klik first point, lalu end point, dan tarik ke atas. Maka akan keluar berapa ukuran dari objek tersebut. Nah, karena ini tulisannya kecil, maka kita dapat mengubahnya dengan shortcut dim style, lalu klik modify. Nah, untuk pilih di teks, lalu cari text height, ini kita ubah menjadi 10. Dan text placement-nya ini kita menggunakan center, lalu OK dan close, maka ukurannya akan besar atau terlihat. Selanjutnya linear digunakan pada sisi yang memiliki horizontal dan vertikal lainnya. Nah, untuk jenis yang selanjutnya itu align digunakan untuk sisi miring. Sebenarnya align bisa digunakan untuk sisi horizontal dan vertikal. Caranya align
sama dengan linear, yaitu first point, lalu end point, dan tarik. Jenis selanjutnya adalah angular. Angular ini digunakan untuk angle atau sisi, yaitu caranya dengan klik sisi pertama dan sisi kedua, maka akan muncul berapa sudut dari objek tersebut. Setelah itu ada arc line, yaitu untuk mengukur garis lengkung. Cara penerapannya cukup klik garis lengkung yang akan dihitung, lalu tarik keluar, maka akan muncul berapa panjang garis tersebut. Selanjutnya ada radius, yaitu untuk mengukur lingkaran yang memiliki radius. Dengan cara klik lingkaran tersebut, maka akan keluar berapa radius dari lingkaran tersebut. Dan yang terakhir adalah diameter, yaitu untuk mengukur lingkaran dengan berdiameter. Caranya, klik lingkaran, objek lingkaran, lalu atur garis hingga rapi. Maka akan jadi seperti ini. Nah, untuk penjelasan yang terakhir yaitu leader berfungsi untuk memberikan keterangan pada objek kerja. Yang pertama, kita buat objek gambar kerjanya, lalu klik leader, pilih objek yang akan diberi keterangan. Contohnya hubungan. Jangan lupa untuk diblok, lalu kita ganti ukurannya menjadi 50. Enter. Nah, lakukan hal yang sama pada objek yang akan diberi keterangan lainnya. Usahakan saat menarik garis tetap rapi agar enak dilihatnya. Karena ini tidak sejajar dan tidak rapi, cara merapikannya yaitu tinggal kita select semuanya, lalu kita klik yang ke line dan pilih yang mana akan menjadi patokan untuk meluruskan garis lainnya. Misalnya list blank. Nah, ini tinggal diluruskan agar semuanya menjadi rapi. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Saya rasa cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.